Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Faslun, ini satu pasal. Fa iza wassala ila haddir raki'ina istaghala bi azkari ruku'i. Apabila ada seseorang telah sampai pada batas orang-orang yang ruku, maka dia menyibukkan dengan zikir-zikir pada saat ruku. Fayaqulu, maka orang tersebut mengucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ini yang sudah masyhur deh, bacaan yang kita baca apabila ya kita sholat pas saat lagi ruku. Maka salah satu ya bacaan doanya subhana rabbiyal azim itu sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ada juga yang baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Boleh aja. Faqad sabata fi sahihi muslimin, maka telah tetap di dalam sahih Muslim min hadisi Huzaifah, dari hadis Imam Huzaifah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi ruku'ihi at-tawili, di dalam rukuknya Nabi yang panjang, allazi kana qariban min qiraatil Baqarah wan Nisa wa Ali Imran, yang memang Nabi dekat saja ya baru membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan surah An-Nisa. Jadi Nabi itu sholat bacaannya Al-Baqarah, terus habis Al-Baqarah Ali Imran, habis Ali Imran An-Nisa. Nah setelah itu dia rukunya panjangnya hampir sama dengan bacaannya. Tuh, Masya Allah. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Kemudian rukunya itu qoriban, artinya ya enggak begitu jauh dengan lamanya pada saat dia membaca Baqarah, Ali Imran sama An-Nisa. Makanya sholat kita ya belum ada apa-apanya. Ya itu begitu. Jadi as-salafus sholeh dulu begitu. Makanya ada orang yang qiyamul lailnya bisa semalaman hatam Quran. Itu begitu. Ya rukunya aja lama bener. Terus sampai seperti itu. Ntar sujudnya lama. Kalau kita ya udah subhana rabbiyal azimi ya 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, Allahu akbar ya, atau sami Allahu liman hamidah. Ya, kalau sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ya Allahu akbar. Nah ini artinya enggak salah kalau kita sholat, apalagi sholatnya munfarid, sholat sunnah, untuk sujud dan ruku lama. Karena memang ruku dan sujud itu termasuk ruknun tawil, rukun yang lama, yang panjang. Boleh ya sama seperti berdiri. Kalau berdirinya setengah jam ya minimal ruku 15 menit. Kalau berdirinya 15 menit minimal rukunya 5 menit. Nah seperti itu. Ya jadi artinya qarib itu ruku ya enggak jauh berbeda dengan lamanya pada saat berdiri dan membaca surah. Sujud juga begitu. Ini 3 nih ya, ruknun tawil, saat berdiri, saat ruku, dan saat sujud. Yang dibanyakin tuh kalau ruku sama sujud membaca tasbih, ya, mengagungkan nama Allah. Udah itu aja.
mengagungkan nama Allah, subhana rabbiyal azim. Makanya nanti ada lagi bacaannya seperti subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Nah itu kan artinya mensucikan. Ya, kita mensucikan nama-nama Allah dan mengagungkan nama Allah. Itu yang paling layak dan paling pantas diucapkan pada saat ruku dan pada saat sujud. Ya, membaca tasbih, ya, mengagungkan dan mensucikan Allah. Jadi jangan baca yang lain-lain, itu baca aja itu udah. Ya, baca itu aja udah banyakin. Kalau sholatnya munfarid, kalau sholatnya jadi imam, ya berjamaah, ya tetap harus lihat porsinya. Kalau zaman Rasulullah memang ukurannya segitu udah. Ya kalau kita diterapkan sekarang udah kagak bisa. Banyak yang protes. Ya, nah seperti itu. Ya jadi zaman Rasulullah berbeda. Kalau baca surah Al-Baqarah masih biasa. Baca surah Ali Imran masih biasa. Baca surah An-Nisa masih biasa. Karena memang kondisinya memang seperti itu. Tapi untuk zaman-zaman sekarang kita baca, ya jangankan Al-Baqarah, Ali Imran, baca ayat di atas 20 ayat aja, ya udah banyak yang protes entah. Nah seperti itu. Jadi kita juga harus menyesuaikan. Ya tapi kalau sholatnya munfarid sendiri di rumah, apalagi sholatul lail, silahkan perpanjang, nggak apa-apa. Jadi ini bacaannya subhana rabbiyal azim. Wa maknahu, maknanya gimana? Karroro, dia mengulang-ulangi. Kalau subhana rabbiyal azim ya sebentar, tapi ini diulang-ulang. Ya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya ada yang bilang sampai 11 kali diulang, bahkan bisa lebih. Ini karroro begitu maksudnya, diulang-ulang bacaannya. Subhana rabbiyal azimi fi, ya subhana rabbiyal azimi fi itu diulang-ulang. Ya, jadi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim diulang-ulang pada saat ruku. Fihi ai fi ruku. Kama jaa mubayyinan, sebagaimana hal tersebut udah datang dan itu dijelaskan. Fi sunani Abi Daud wa ghairihi, di dalam kitab Sunan Abi Daud dan lain daripada Sunan Abi Daud. Waja'a fi kutubis sunani, dan telah datang keterangan di dalam kitab-kitab sunan. Fi kutubis sunani, kalau ada alifnya fi kitabis gitu. Kalau nggak ada alifnya jamak kutub. Jadi jangan salah bacanya. Kitabun kutubun. Ya, fi kutubis sunan, dalam kitab-kitab sunan banyak berarti. Ada Sunan Abu Daud, ada Sunan Tirmizi, ada Sunan ya, Nasai dan lain-lain sebagainya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, idza qala ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu berkata subhana rabbiyal azim, ya kalimatnya subhana rabbiyal azim salasan, yaitu dibaca 3 kali, faqad tamma ruku'uhu, maka sempurna ruku'nya. Makanya yang kita amalin itu ada 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tamma ruku'uh, udah sempurna ruku'nya. Wa tsabata fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha, dan telah tetap keterangan dalam hadis sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, adalah Nabi Muhammad berkata, mengucapkan dalam rukunya dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu dalam hadis yang lain begitu bunyinya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, dengan pujian kepada Engkau, ya Allah ampunkanlah ya dosa saya. Itu dalam ruku bacanya itu, dalam sujud juga bacanya itu. Ini kan namanya tasbih juga. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ya, jadi yang jelas lafaznya banyak tuh tasbih. Pada saat ruku tasbih, saat sujud tasbih. Nah, di antaranya Nabi bilangnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli.
Wasabata dan telah tetap keterangan fi sahihi muslimin dalam sahih Muslim an aliyin radhiyallahu anhu dari Sayyidina Ali radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iza raka'a adalah Nabi Muhammad apabila ruku yaqulu maka Nabi mengucapkan ni doa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosa'alaka sam'i wa basari wa muhi wa azmi wa asabi. Itu ada lagi bacaannya begitu. Jarang nih yang baca lagi ruku bacanya ini. Allahumma ya Allah laka raka'tu kepada engkau saya ruku wa bika amantu kepada engkau saya beriman wa laka aslamtu kepada engkau saya pasrah khosa'alaka sam'i khusyuk kepada engkau pendengaranku wa basari dan mataku wa mukhi dan sumsumku wa azmi dan tulangku wa asabi dan juga apa urat-urat sarafku. Oh, jadi semuanya ya khusyuk, pendengaran saya, telinga, penglihatan saya, mata, ya sumsum saya, tulang saya, urat saraf saya, semuanya khusyuk ya kepada engkau, tunduk dan patuh pada engkau semuanya. Itu diantara bacaannya begitu. Waja'a fi kitabis sunani dan telah datang dalam kitab as-sunan khoso as-sam'i wa basari wa muhi wa azmi ya wa asabinya enggak ya itu ada dalam kitab sunan begitu. Wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Nah tambahannya ini wa mastaqallat bihi qadami dan tidaklah menyendiri dengannya qadami telapak kakiku lillahi karena Allah rabbil alamin yang memiliki alam semesta. Wa sabata fi sahihi muslimin dan telah tetap keterangan dalam hadis sahih Muslim an Aisyata yang datangnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah SAW kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi adalah Rasulullah membaca pada saat lagi ruku dan sujudnya subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Boleh juga tuh lagi sujud lagi ruku bacanya begitu subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh dibaca 3 kali boleh ya. Habis baca subhana rabbiyal azimi atau habis baca subhana rabbiyal a'la baca lagi subuhun kudusun rabbul malaikat warruh. Memang ada hadisnya begitu. Boleh aja kita menggabungkan beberapa hadis yang Nabi jelaskan di situ. Boleh. Qala ahlul lughah berkata ahli bahasa subuhun kudusun bidami awlihima. Subuhun sinnya dibaca dhamma, kudusun qafnya dibaca dhamma. Wa fatihi aidan boleh juga dibaca fathah. Sabuhun terus sama apa? Ya qadusun. Qa bukan ku. Boleh juga. Jadi boleh didomahkan, boleh difathahkan. Subuhun, sabuhun, kudusun, qadusun boleh. Itu artinya lughatani. Ada 2 lughat. Ada yang baca subuhun, ada yang baca sabuhun. Bi dom dan bil patah. Ajwaduhuma yang paling bagus daripada keduanya wa ashhuruhuma dan yang paling masyhur wa aksaruhuma yang paling banyak admu. Tapi rata-rata orang bacanya domah. Subuhun. Tuh rata-rata begitu. Walaupun boleh sabuhun boleh. Ya, kalau ada yang baca sabuhun qadusun boleh. Tapi yang umum bacanya subuhun kudusun gitu. Itu namanya ahlul lughah. Wa rawaina an Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala dan kami telah meriwayatkan dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata kumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saya pernah berdiri bersama dengan Rasulullah. Faqoma maka saat berdiri Rasulullah faqara'a maka Rasul membaca surah Al-Baqarah. Tuh. Jadi banyak keterangan tuh
yang menyatakan Nabi sholat jadi imam baca surahnya Al-Baqarah, baca surahnya Ali Imran, baca surah An-Nisa, bukan satu riwayat, banyak riwayatnya. Ya, dan ini hadisnya sahih. Jadi Nabi berdiri lalu Nabi baca surah Al-Baqarah. La yamurru bi ayatin, tidaklah dia lewat dengan satu ayat rahmah. La yamurru bi ayati rahmatin. Jadi Nabi tidak melewati ayat rahmat illa waqafa, kecuali Nabi diam berhenti, kemudian wasa'ala, Nabi minta rahmat. Kalau ada ayat-ayat yang bicara tentang rahmat, Nabi diam, kemudian Nabi minta. Tuh sa'ala rahmah namanya. Wala ya'muru bi ayati azabin, dan tidaklah Nabi lewat dengan ayat azab. Kemudian pada saat dibaca surah Al-Baqarah di situ ada ayat azab, Nabi ya illa waqafa, ya dia diam, wa ta'awaza, kemudian Nabi mohon perlindungan. Kalau ada ayat azab, Nabi diam sebentar minta perlindungan. Kalau lagi baca surah ada ayat rahmat, Nabi diam sebentar minta rahmat. Itu begitu Nabi ya. Jadi selalu benar-benar dipahami dari ayat per ayat, dia selalu baca. Kalau di situ ada ayat yang berbicara tentang rahmat, cepat diminta, ya Allah ini as'aluka apalah, minta gitu ya. Kemudian kalau ada ayat azab, lalu Nabi berlindung, a'udzu, ya saya berlindung kepada Engkau ya Allah. Tentang apa tuh ayatnya? Nah, itu Nabi selalu seperti itu. Kalau kita kan orang baca Quran ayat rahmat, ayat azab, udah Allah sama toib, ya. Toib aja udah. Itu padahal ayat terkait tentang azab, toib juga udah. Ya. Jadi ya karena memang nggak paham tentang isi Al-Quran tersebut. Lalu beliau berkata summa raka'a, kemudian ya beliau ruku biqadri qiyamih, seukuran berdirinya. Coba bayangkan tuh. Ya, jadi ini beberapa hadis sahih yang menjelaskan Nabi ruku seukuran berdiri. Yaqulu fi ruku'ihi, beliau berkata pada rukunya subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Bacanya itu cuma berulang-ulang berarti karena lama. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maha suci Allah yang memiliki jabarut. Jabarut itu artinya al-qudrah, ya, yang memiliki kekuasaan. Jadi maha suci Allah yang memiliki kekuasaan, yang memiliki malakut. Ini alam-alam malakut semuanya. Alam-alam yang ada di mana saja tuh, ya Allah yang punya. Ya, dan Allah kibriya yang memiliki kebesaran. Ya, dan azamah dan keagungan. Tuh makanya Allah punya sifat mutakabbir. Allah sombong. Boleh nggak Allah sombong? Boleh. Kalau manusia sombong boleh nggak? Kagak boleh. Ya. Jadi nggak boleh pakai pakaian kebesaran Allah. Ya, kalau Allah ya mutakabbir, ya kibriya, ya mutakabbir tuh Allah. Ya zal kibriya Allah, ya mutakabbir Allah. Tapi manusia nggak boleh. Ya. Ini adalah ya sifat-sifat Allah. Makanya di antara Asmaul Husna dari 99 nama Allah itu ada Al-Mutakabbir. Ya, artinya al-mutakabbir, zat yang sombong. Ya Allah itu sombong. Ya, nggak apa-apa. Dan itu pantas sama Allah. Kalau manusia nggak boleh sombong. Karena kalau manusia sombong berarti ya mengambil ya sifat yang dimiliki oleh Allah. Nggak boleh. Ya, sombong itu ya hanya pantas dimiliki oleh Allah. Setan sombong dikeluarkan dari surga. Udah di dalam sorga sombong dikeluarkan. Manusia pengen masuk sorga punya sifat sombong, ya kagak bisa. Ya, setan iblis itu di dalam sorga, enak udah dalam sorga. Gara-gara sombong dikeluarin dari sorga. Lah manusia pengen masuk sorga punya sifat sombong, ya kagak bakalan bisa. Coba begitu. Ya, yang sudah di dalam sorga aja dikeluarin, diusir, apalagi yang belum masuk dalam sorga punya sifat sombong, udah nggak bakalan diizinkan sama Allah. Makanya tuh ya tidak akan masuk sorga orang yang punya sifat sombong walau habbata ya khardal, sekalipun sebesar biji sawi. Sifat sombong walaupun ya kecilnya sebesar biji sawi itu tidak akan dimasukkan ke dalam sorga.
Ya makanya kita selalu ya membersihkan diri kita dari sifat-sifat kesombongan. Gak boleh sombong dah kita. Summa qala fi sujudihi, kemudian ia berkata dalam sujudnya misla zalik, seperti itu. Waktu sujud bacanya sama. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Dalam satu riwayat Nabi bacanya seperti itu. Haza hadisun sahih. Ini hadis sahih. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i fi sunanihima, dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan An-Nasa'i. Wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi fi kitabis Syama'il, dalam kitabnya Asy-Syama'il, bi asanida sahihatin, dengan sanad-sanad yang sahih. Ini kalau kita kaji semuanya nih hadis, Masya Allah, 100 tahun kagak cukup umur kita untuk belajar ilmu. Ya, itu begitu. Hadis ya, dari hadis Sahih Bukhari, selesai baca hadis Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim. Entar sunan-sunannya, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Wah, kalau kita mau ikutin aja waktu kita untuk belajar ilmu, 100 tahun juga belum cukup kali. Iya, seperti itu. Ini kita kadang-kadang ngaji kayaknya udah pinter banget udah. Ya, nah seperti itu. Padahal kitab yang mau dikaji banyak banget. Nah kita baca kitab ini minimal tahu tuh ya, oh iya diambilnya dari hadis Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, padahal cuma sekcuil-cuil doang ya. Oh ini dari Sunan Abu Daud, oh ini dari Sunan Tirmizi. Cuma kalau kita baca itu Masya Allah, sampai kapan selesainya itu hadis ya, ya banyak banget kitab-kitabnya. Itu baru ilmu hadisnya. Belum lagi kalau kita baca tafsirnya. Itu kitab tafsir Masya Allah, dari yang paling udah masyhur tafsir Jalalain ya, itu yang udah paling masyhur dah ya. Terus ntar ada tafsir Munir Murah Labib, terus ya macam-macam tafsir, bahkan begitu banyaknya ya. Ada yang tafsir sampai ya 60 jilid ya. Ya Allah, itu kalau kita mau baca sampai kapan selesainya ya, seperti itu. Makanya ilmu itu semakin kita belajar, semakin dangkal ilmu kita, semakin kurang. Ya, itu begitu. Makanya orang kalau udah semakin banyak ilmunya, wawasannya semakin luas, dan cara pandang berpikirnya semakin luas. Gitu, kagak dangkal. Ya, kagak sempit. Nah, seperti itu. Ya, makanya ngaji terus dah. Makanya as-salafus sholeh itu ya, apalagi orang-orang yang di pondok pesantren. Ya Allah, itu dia kalau di pondok pesantren ngajar santri udah 50 tahun, itu udah berapa kitab yang dihatamin gurunya. Itu gurunya tuh, ya kitab ini dibaca, hatam ganti, kitab ini baca, hatam ganti lagi. Kadang-kadang diulang lagi. Ya tuh, Ihya Ulumuddin aja, ya itu syarahnya aja udah banyak bener. Ya, nah itu. Jadi banyak banget Bapak Saudara yang namanya ilmu seperti itu. Nah dengan kita baca seperti ini tuh ya berarti kita tuh Masya Allah yang namanya ilmu agama begitu luas. Ya begitu luas. Jadi kita belum ada secuilnya ya belajar tuh. Ya tapi alhamdulillah masih mau gitu, masih mau baca kitab gitu. Ya kita bawa kitab. Ya Allah alhamdulillah di zaman sekarang ini ya cuma di pondok doang yang pada baca kitab. Nah antum tuh kagak mondok tapi pada ngajinya bawa kitab, tuh kan hebat. Anak santri ini berarti semuanya santri semua ini ya, Masya Allah ya. Makanya kalau ada orang-orang di Jawa tuh, ada orang Jakarta ngaji model begini pada bingung ya. Oh ternyata di Jakarta ngajinya baca kitab juga ya. Begitu persangkaannya, mereka ngaji cuma ceramah doang, ceramah udah datang ceramah. Tapi kita enggak, kita baca kitab. Gitu. Makanya ya jangan sampai kita lupa ngaji baca kitab. Tuh, ini ramenya kan orang cuma ceramah. Datang rame 500 orang, 700 orang, ceramah doang. Habis itu pulang. Ya, nah itu dia udah pinter banget tuh. Ya, sampai udah panggil ustaz. Oh, udah. Mimpin tahlil doang udah panggil ustaz, udah kagak mau ngaji dia. Ya. Nah, seperti itu. Ya, padahal yang ngaji nih yang begini nih, yang model baca kitab.
baca kitab dari satu kitab ke kitab yang lain, dari satu kitab ke kitab yang lain. Itu begitu darah. Ya, tapi sekarang orang kan rata-rata ceramah dan ceramah. Tapi alhamdulillah ini ya memang metode orang-orang tua kita. Tuh, orang tua kita begitu ngajarin suruh baca kitab. Satu persatu kita baca. Ya, itu seperti itu. Ya walaupun kita kalau disuruh baca satu-satu belum tentu bisa, tapi dengan kita bawa kitabnya ini aja, Masya Allah, udah pahalanya gede. Imam Nawawi selalu mendoakan kepada kita, ya kita di rumah kita bawa nih kitab, kita taruh, kita cium nih kitab, ya mudah-mudahan aja dapat karomahnya mereka. Tuh seperti itu. Makanya saya sering sampaikan, kita tetap kalau ngaji kitab apa kita miliki nggak apa-apa. Ya, jangan sampai kita nggak miliki ini kita bawa, entah kita bawa, kita cium, kita apa. Ya, mudah-mudahan nih ya selalu mendoakan. Ya, ini karomah pengarang kitab. Ya, ini mudah-mudahan insya Allah. Yang penting cinta dulu kita. Ya, cinta dulu dah. Nah itu. Jadi Nabi bacanya begitu tuh. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Baik pada saat lagi ruku maupun lagi apa? Lagi sujud. Itu keterangannya seperti itu. Ya, diambil baik dari ya Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Tirmizi, ya bahkan di dalam kitab yang lain seperti kitab Syama'il, ya dengan sanad-sanadnya yang sahih. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, an Ibnu Abbasin, yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, fa ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabb. Adapun lagi ruku maka muliakan, agungkan ya di waktu ya ruku ar-rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'azzimu fihi rabb. Kira-kira ar-rabb i'rabnya jadi apa tuh? Jadi maf'ul bih. Tuh begitu. Ya, fa'azzimu fihi ar-rabb, maka agungkanlah, muliakanlah pada saat lagi ruku. Siapa yang disuruh agungkan? Ya ar-rabb, yaitu Allah. Jadi kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah, anna hazal hadisal akhir, sesungguhnya hadis yang terakhir ini, huwa maksudul fasli, itulah maksudnya pasal. Wa huwa ta'zimur rabbi, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala fir ruku'i, di waktu ruku, bi ayyi lafzin kana, dengan lafaz apa saja. Nah ini nih maksudnya fa ammar ruku fa azimu fihi rabb, itu sebenarnya maksud tujuannya kata Imam Nawawi. Pokoknya waktu ruku muliakan Allah. Lafaznya bagaimana aja terserah. Makanya ada yang baca subhana rabbiyal azim, nggak apa-apa. Subuhun kudus rabbuna warbul malaikati waruh, boleh ya. Atau subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, boleh. Itu contoh lapas-lapas mengagungkan Allah. Jadi bi ayyi lafzin kana, lapasnya bagaimana aja boleh. Walakin al abdulu, akan tetapi yang paling abdol, ayyajma'a baina hazil azkar, dia kumpulkan di antara zikir-zikir ini kulliha semuanya, in tamakkana min zalika, jika bisa dari hal itu, bihaitsu la yasyukku ala ghairihi, sekira-kira tidak mengalami kesulitan atas yang lainnya. Kalau kagak susah, gabungkan tuh zikir-zikir yang dijelaskan dari hadis pertama, hadis kedua, dan seterusnya. Wa yuqaddamu tasbihu minha, didahulukan tasbih. Jadi yang paling bagus waktu ruku dan sujud lafaznya tasbih. Makanya itu yang kita bawa subhana. Ya, itu namanya tasbih. Fa'in aradal iktisara, maka kalau seandainya ada orang ingin meringkas baca doanya, fayustahabut tasbihu, maka disunahkan bertasbih. Wa adnal kalami, ya minimal yang sempurna, minhu, daripada tasbihnya, salasu tasbihatin, 3 kali tasbih. Dan itu yang kita amalin. Makanya ya kita diajarin sama guru-guru kita dulu waktu kita lagi ngaji terkait tentang bacaan sholat, baca tasbihnya berapa kali? 3 kali.
Walawik tasoro ala marrotin, kalau seandainya ada orang meringkas satu kali aja, karena fa'ilan, maka dia udah melakukan li asli tasbihi, untuk asal tasbih. Boleh satu kali, itu berarti aslu tasbih. Wa yustahabbu, dan disunahkan izak tasoro, apabila ada orang meringkas alal ba'di, atas sebagian, ayyab ala fi ba'dil awqati, yaitu dia melakukan pada sebagian waktu-waktu, ba'doha, akan sebagiannya. Wa fi waqtin akhar, dan waktu yang lain, ba'don akhar, sebagian yang lain. Kalau dia meringkas, dia harus bagi. Di waktu ini dibaca tasbih yang ini, nanti di waktu yang lain lagi baca lagi tasbih yang lain, nanti dalam kesempatan lain baca lagi yang lain, supaya kedapatan semuanya. Berarti dia bisa mengamalkan hadis-hadis Nabi semuanya. Kalau mau digabung kelamaan, boleh diringkas, tapi jangan itu juga. Sewaktu-waktu dibaca yang ini, di lain waktu lagi baca yang ini, di lain waktu lagi yang lainnya lagi. Itu begitu. Ya, maksudnya supaya kita bisa mengamalkan hadis-hadis Nabi semuanya. Saya dipesan tuh sama Ki Bunyamin tuh. Ya, kita kalau mau mengamalkan hadis, kalau bisa ya jangan pilih satu-satu. Ada keterangan hadis ini begini, hadis ini begini, hadis ini begini. Nah, sewaktu-waktu kita amalin yang ini. Nah, sewaktu-waktu kita amalin yang ini. Sewaktu-waktu kita amalin yang ini. Sebab itu benar semuanya. Ya, itu benar semua. Nah, ini sama nih Imam Nawawi pesannya begitu. Ya, disunnahkannya begitu. Ya, jadi sewaktu-waktu kita kerjakan yang ini, sewaktu-waktu lagi ya yang lainnya. Wahakadza, dan demikianlah ya yaf'alu, ia melakukan fil awqati, di waktu-waktu tersebut, hatta yakuna fa'ilan di jami', sehingga akhirnya dia melakukan semuanya. Ya kan? Dia melakukan semuanya. Makanya kita jangan baca Allahu Akbar kabira doang. Allahumma ba'id kadang-kadang kita baca juga. Karena memang itu hadis Nabi. Bukan itu punya orang Muhammadiyah, bukan. Ya begitu. Wah, ini orang NU, nah ini orang Muhammadiyah. Enggak, itu Nabi. Jadi suatu saat kita boleh ngamalin yang ini, suatu saat kita ngamalin yang ini. Itu ajaran ya Imam Nawawi seperti itu. Sehingga suatu saat fa'ilan li jami'iha, berarti dia udah mengerjakan semuanya. Walaupun enggak sering. Pokoknya perintah-perintah amalan-amalan minimal kita pernah melaksanakannya. Dulu sering saya bilang, sholat duha ada yang bilang 2 rakaat, ada hadisnya. Ada yang bilang 4 rakaat, ada hadisnya. Ada yang bilang 6, ada hadisnya. 8, 10, 12. Jadi bagaimana? Kerjain semuanya. Suatu saat kita kerjain 2 rakaat. Nanti lagi enakan dikit 4 rakaat. Suatu saat 12 rakaat kerjain juga. Gitu. Jangan sampai kita 4 aja terus. Ya, jangan. Suatu saat 12 rakaat kerjain juga. Supaya kalau ditanya, pernah nggak ngerjain sholat duha 12 rakaat? Alhamdulillah. Walaupun baru 1 kali. Nah, seperti itu. Yang penting kita udah ngamalin. Itu begitu Bapak Saudara. Ya. Jadi artinya kalau ada hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini, ya pernah kita kerjakan. Ya, kita dianjurkan sholat awabin. Ada sholat awabin habis maghrib, ya walaupun enggak tiap habis sholat maghrib, sewaktu-waktu kerjain juga gitu. Ini kadang-kadang ada nih sampai sekarang belum pernah sholat awabin. Nah, jangan, kerjain walaupun cuma sekali. Alhamdulillah saya udah ngerjain sholat awabin. Ya cuma enggak tiap malam Ustadz, enggak apa-apa, yang penting kita pernah mengerjakan. Tuh inget tuh ya pesan saya begitu. Ya, jadi kalau lagi ada waktu, habis sholat maghrib, habis ba'diyah, kerjain sholat awabin. Ya mau 4 rakaat ada awabin, 6 rakaat awabin, 8 rakaat awabin juga. Itu dalam kitab Ihya, ya itu dijelaskan sama Imam Al-Ghazali. Dan kitab-kitab yang lain juga banyak. An-Nasruddiniyah aja, ya Al-Habib Abdul Al-Haddad juga menjelaskan. Ya, sholat awabin itu kan pekerjaan orang-orang yang solid. Menghidupkan waktu-waktu maghrib walaupun kagak tiap habis maghrib. Sebab kan kita kalau habis tiap habis maghrib ada yang wiridan ngaji, ya itu ngaji jangan ditinggal. Ya, orang yang biasa wiridan ngaji itu wiridan yang paling bagus. Kita ngaji begini wiridan namanya, ini wirid kita, jangan kita tinggalin. Sebab orang untuk dekat sama Allah thariqahnya beda-beda, jalannya beda-beda. Ada dengan cara ngaji seperti ini, dia bisa dekat dengan Allah. Ya, begitu. Makanya ya thariqah yang sebenarnya jangan ditinggalin.
Gitu. Kita udah biasa ngaji tiap malam Jumat, sekarang kita tinggal, sayang. Ya, itu kalau kita ngaji malam Jumat, ya kenapa tuh? Itu di At-Thahiri pengajian yang udah tua. Orang-orang belum pada kenal sama pengajian. Ya, itu di At-Thahiri udah. Ya, Kong Tohir dulu asalnya. Ya, jadi itu yang begitu tuh jangan kita tinggalin. Ya, kita pengen dari keberkahannya. Nah, seperti itu. Hari Sabtu ibu-ibu di At-Thahiri itu dari Kong Tohir dulu. Ya, itu pengajian tua. Kalau yang sekarang mah pada baru-baru. Ya, ada yang baru 2 tahun ngaji, ada yang baru 5 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, kalau di At-Thahiri ngaji hari Sabtu udah puluhan tahun. Nah, seperti itu. Nah, yang begitu jangan ditinggalin. Jangan nyari ke yang lain, yang di sini ditinggalin. Ya kan sayang. Ya. Jadi keberkahan orang tua ntar nggak ada hilang. Tuh, makanya kita ngaji sama siapa aja boleh. Cuma yang asal jangan ditinggal. Yang asal jangan ditinggal. Itu pesan itu. Ya seperti itu. Ya, jadi ya, masya Allah. Ya ini kita harus benar-benar ya memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Jangan menganggap remeh. Ya, nah seperti itu. Jadi kita boleh tuh ngamalin satu hadis walaupun cuma sekali, tapi kita udah ngamalin. Ya karena ini keterangannya begini, ada yang keterangan begini, ada yang keterangan begini. Ya sewaktu-waktu kerjain yang ini, sewaktu-waktu kerjain yang lain lagi, sewaktu-waktu kerjain yang lain lagi. Supaya apa? Supaya dapat ya ngamalin hadis semuanya. Itu kata Imam Nawawi begitu. Hatta yakuna fa'ilan di jami'iha. Tuh. Sehingga dia akan melakukan ya semuanya tuh. Wa kaza yan bagi ayat ala fi azkari jamil abwab. Dan begitu juga seyoganya dia harus mengerjakan pada zikir-zikir semua ya abwab, pintu-pintu bab-bab, babnya ini dia bisa ngamalin. Ya satu saat dia ngamalin bab yang ini, satu saat dia ngamalin bab yang ini. Wa'lam dan ketahuilah anna zikra sesungguhnya zikir fir ruku'i dalam ruku sunnatun indana itu sunnah menurut kami mazhab Imam Syafi'i. Jadi zikir pada saat ruku sunnah. Ya, jadi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la itu dibaca sunnah. Waktu ruku sunnah, waktu sujud sama sunnah juga. Wa inda jamahiril ulama dan menurut jumhurul ulama, kalau tarakau amdan kalau seandainya ada orang meninggalkannya secara sengaja, au sahwan atau ditinggalkannya karena lupa, la tabtulu sholatuhu maka kagak batal sholatnya, wala ya'thimu dan tidak berdosa, wala yasjudu lisahwi dan tidak perlu sujud sahwi. Sekarang kita lupa atau kita sengaja lagi ruku kita diem aja, kita kagak baca subhana rabbiyal azimi, ya itu kita tinggalkan secara sengaja atau kita tinggalkan karena lupa, itu enggak dosa, kagak batal sholatnya dan tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena zikirnya yaitu hukumnya sunnah. Bahkan kalau lebih perinci lagi sunnahnya namanya sunnah apa? Hayat. Ya, jadi itu sekedar sunnah hayat saja. Itu mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang kita anut. Tapi nanti ada lagi mazhab lain. Nah ini ya, yang kita bisa baca nih. Wa zahaba al Imam Ahmad bin Hambal dan berpendapat Imam Ahmad bin Hambal wa jama'atun dan jamaah ila annahu wajibun, ya bahwasanya ya baca zikir pada saat sujud ya pada saat ruku itu wajib, sama pada saat sujud juga begitu. Kata Imam Ahmad bin Hambal, hukumnya wajib. Fayan bagi maka seyoganya lil musalli bagi orang sholat al muhafazatu alaihi untuk menjaga dan memelihara atasnya, lil ahadihis sharihati karena ada hadis-hadis sharih yang jelas, as-sahihah yang sahih fil amri bihi di dalam memerintahkan itu. Karena memang kata Imam Ahmad bin Hambal banyak hadis-hadis yang menjelaskan sharih, menjelaskan hal itu. Makanya kata Imam Ahmad wajib baca zikir pada waktu ruku. Kahadisi seperti hadis amar ruku fa'azimu fihi rabb. Tuh. Ini kan hadis perintah. Amar ruku adapun ruku kata Nabi fa'azimu maka agungkanlah, besarkanlah fihi pada saat ruku ar-rabb yaitu Tuhan kamu. Itu perintah. Azimu kan fi'il amr.
Fil amr perintah, al amru ya dulu ala ujub. Asalnya kan begitu. Perintah itu berarti menunjukkan atas ujub. Illa ya dalla ala ya ghairi, kecuali nanti ada yang menunjukkan atas makna yang lain. Ada yang mana sunnah perintah, ada yang mana sunnah. Tapi asalnya perintah wajib. Ya, makanya Imam Ahmad bin Hambal yaitu menyatakan bahwa ya bacaan pada waktu ruku hukumnya wajib. Nah, kita mazhab Imam Syafi'i sunnah. Namun supaya ya kita jaga ihtiyaton, jangan sampai ditinggalin. Nah begitu, baca dah, jangan sampai ditinggalin. Sebab Imam Ahmad mewajibkan. Nah kita walaupun sunnah jangan sampai meninggalkan. Itulah namanya perbedaan pendapat. Ihtilafu ummati rahmah, jadi rahmat. Imam Syafi'i ya itu memandang sholat witir hukumnya apa? Sunnah. Tapi ada mazhab yang mewajibkan. Mazhab apa yang mewajibkan sholat witir? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu mewajibkan sholat witir itu hukumnya wajib. Itu kata Imam Abu Hanifah. Maka sholat di samping 5 waktu plus sholat witir. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh wajib. Menurut Imam Abu Hanifah tambah lagi 1. Apa? Sholat witir. Tuh, sholat witir wajib. Sebab ada hadisnya tuh. Ya, al witru wajibun. Ya, alaina pamalam yutir ya palai seminna. Di antara hadisnya begitu. Jadi witir itu kewajiban atas kami. Siapa yang kagak mau witir maka dia tidak masuk dalam ya golongan kami. Itu Imam Abu Hanifah memandang sholat witir hukumnya wajib. Makanya kita kalau mampu sholat witir, ya jangan kita tinggalin sholat witir. Kapan aja waktunya, pokoknya habis sholat isya. Ya habis sholat isya kan panjang sampai ya waktu mau subuh, itu namanya waktu witir. Ya waktu witir itu begitu panjang. Nah sholat dah sholat. Sekarang kita harus begitu tuh Bapak Saudara. Ya kita harus udah bisa belajar yang model-model begitu, jangan ditinggalin. Ada ya sebab kita ngaji ada asarnya. Oh iya ya jangan sampai kita ngajinya rajin witir kagak pernah. Ya, jadi ada perubahan sikap dah. Ayo kita sholat witir, sholat witir. Ya, walaupun cuma 1 rakaat. Ya udah saya udah kagak sempet lagi dah sholat witir. 1 rakaat aja dah nggak apa-apa. Ya cuma kayaknya 1 rakaat nanggungin banget. Ya minimal berapa? Adnal kamal salasu rokaatin, 3 rokaat. Baca deh yang kemana diajarin Imam Nawawi sesuai dengan hadis Nabi. Rokaat pertama baca al-a'la, rokaat kedua baca al-kafirun. Nah yang terakhir al-ikhlas, al-falaq sama an-nas. Kalau bisa kerjakan. Sebab menurut Imam Abu Hanifah sholat witir hukumnya wajib. Imam Syafi'i bilang sunnah. Wa'lam dan ketahuilah ya anna dzikra ya bahwasanya zikir ya firruqi sunnatun indana. Nah itu yang tadi ya. Sedangkan menurut Imam Ahmad ya baca zikir pada waktu ruku itu hukumnya apa? Wajib. Karena hadisnya apa? Ammar ruku'u fa'azimu fihi robba wa ghairuhu mimma sabaqa, dan lainnya apa yang telah terdahulu keterangannya. Wal yahruj, dan hendaklah ia keluar an khilafil ulama, daripada khilafnya ulama rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Kan kita pengen keluar dari itu, jangan nanti kita kagak baca, takutnya ya Imam Ahmad mewajibkan kita kagak baca. Nah kalau menurut Imam Ahmad kagak sah, nah kan repot. Nah supaya kita dapat walaupun sunnah kata Imam Syafi'i, baca aja supaya nanti ya kita keluar dari ya apa yang kita khawatirkan. Ya itu begitu. Ya, jadi karena ada yang mewajibkan, tuh ya makanya kita disunnahkan ya. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Paslun, ini satu pasal. Yukrahu qiraatul Qur'ani fir ruku'i was sujud, dimakruhkan membaca Al-Qur'an pada saat lagi ruku dan lagi sujud. Fa in qara'a, kalau seandainya ada orang membaca
ghairal fatihati selain fatihah lam tabtul sholatuhu maka kagak batal sholatnya. Ada orang lagi ruku baca surah, baca Al-Quran, tapi yang dibaca bukan surah Al-Fatihah, itu kagak batal sholatnya. Wa kazalau qara Al-Fatihata, begitu juga kalau dibaca Fatihah la tabtulu sholatuhu, tidak batal sholatnya alal asahi, menurut kalau yang asah. Wa qala ba'du ashabina, dan berkata sebagian ashab kita Imam Syafi'i tabtulu, batal sholatnya. Ini ada 3 nih. Jadi kalau kita lagi ruku atau kita lagi sujud itu dimakruhkan membaca Al-Quran. Kalau yang namanya baca Quran apa aja, mau Fatihah mau bukan Fatihah, itu asalnya makruh. Sekarang kalau ada orang baca di dalam ruku atau dalam sujud Al-Quran tapi bukan suratul Fatihah, tidak batal, cuma makruh saja. Nah kalau yang dibacanya Fatihah maka ada yang bilang itu batal. Tapi ada lagi pendapat yang terakhir, mau baca Fatihah mau kajak baca Fatihah, kalau yang dibaca pada saat ruku dan sujud itu tabtulu, batal sholatnya. Ya, makanya pada saat ruku jangan baca Al-Quran, mau Fatihah maupun bukan, sebab ada pendapat yang bilang tabtul, batal. Tapi pendapat yang paling kuat itu enggak batal, cuma makruh. Kita lagi ruku baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, makruh. Lagi ruku baca kulhu, ya. Atau lagi sujud baca Al-Quran yang lain, itu hukumnya makruh. Nah, walaupun nanti berkembang, ada yang bilang kalau baca Fatihah batal, kalau dia nggak baca Fatihah nggak batal. Tapi ada yang bilang baca Fatihah ataupun bukan tetap aja batal. Cuma mazhab Imam Syafi'i bilang yukroh, dimakruhkan membaca ya Al-Quran pada saat lagi ruku dan lagi sujud. Rawaina, kami meriwayatkan fi sahihi muslimin, dalam sahih Muslim, an Aliin radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan. Rasulullah melarang saya untuk membaca Al-Quran pada saat lagi ruku atau lagi sujud. Tuh keterangannya, Nabi melarang saya. Kata siapa? Kata Sayyidina Ali. Ini hadis sahih nih, riwayat Imam Muslim. Sayyidina Ali bilang Rasulullah melarang saya pada saat lagi ruku lagi sujud membaca Al-Quran. Apa aja dah, yang penting Al-Quran, Fatihah ataupun ghairul Fatihah, yaitu namanya Al-Quran, dilarang. Nah ini keterangan dapatnya dari siapa? Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan fi sahih Muslimin aidan, dalam sahih Muslim juga, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasul bersabda, ala ketahuilah, wa inni nuhitu, sesungguhnya saya melarang, an aqra'a, sesungguhnya saya dilarang. Ya, jadi annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, ala ketahuilah, ya, wa inni, dan sesungguhnya saya, siapa? Abdullah bin Abbas, nuhitu, kata sahabat Abdullah bin Abbas, saya dilarang, an aqra al-Quran, untuk membaca Al-Quran, raki'an au sajidan, baik pada saat lagi ruku atau lagi sujud. Jadi ini riwayat dua, dari Sayyidina Ali ada, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas juga ada. Kalau dari Sayyidina Abdullah bin Abbas ini hadisnya, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Kalau dari Sayyidina Ali hadisnya, tahani Rasulullah an aqra raki'an aw sajidan. Jadi hampir sama, saling memperkuat Sayyidina Ali dengan sahabat Abdullah bin Abbas. Nah nanti baru babu mayakuluhu fi rafi ra'sihi minar ruku' wa fi i'tidalihi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.